وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna ashrafal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Babul aqiqah, bab menerangkan tentang aqiqah. Dalam kamus bahasa Arab, aqiqah itu adalah kata yang berakar dari aqo, ya'uqu, aqon, wa uquqon, ya, yang berarti memotong, memutus, membelah atau durhaka. Jadi akikah itu artinya bisa jadi memotong, ya, bisa jadi memutus, bisa jadi juga membelah, bisa jadi juga akikah itu artinya durhaka. Kalau ada ungkapan akor rajulu thawbah, seorang laki-laki dia merobek bajunya, jadi mananya merobek, membelahnya. Kemudian akol habla, dia telah memotong tali, mananya akikah di sini memotong, ya, memotong tali. Dan apabila dikatakan akor anil maulud, ia mengakikahi anaknya. Apabila dikatakan akor an walidatihi, maknanya anak itu durhaka pada ibunya. Jadi kata akikah itu maknanya seperti itu, Pak, ya, di dalam kamus bahasa Arab. Jadi bisa berarti akikah itu bisa berarti durhaka, bisa jadi juga berarti akikah, tergantung kepada susunan kalimatnya. Pengarang kitab Al-Bayan yaitu Syekh Abil Husain Yahya bin Abil Khair menjelaskan akikah itu asal maknanya adalah rambut yang dipotong, rambut bayi yang dipotong atau yang dicukur. Jadi ketika anak digunduli, nah itu rambutnya itu namanya akikah, kata Syekh Abil Husain. Nah selanjutnya dijadikan nama untuk hewan yang disembelih saat pemotongan atau saat pencukuran. Diberi nama demikian karena penyebab disembelihnya hewan itu adalah ya dicukurnya rambut anak atau rambut bayi, sehingga ini menjadi penamaan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi akikah itu adalah nama hewannya, tapi menggunakan nama rambut bayi yang dicukur. Ini sudah lumrah dalam bahasa Arab. Dulu Nabi SAW pernah bersabda begini, saat nanti kalau kamu dikaruniai umur panjang, kamu akan melihat do'inah, kata Nabi, seorang wanita penunggang kuda sendirian, dia pergi melaksanakan haji, tawaf, sa'i. Wanita itu tidak punya rasa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Sa'ad, saya menemukan wanita itu. Dari dasar hadis
wanita melaksanakan ibadah haji atau umroh tanpa disertai oleh mahramnya. Karena wanita ini dengan bangga diceritakan oleh Nabi bukan dicela, padahal dia berangkat seorang diri. Jadi yang penting ini amannya, nah gitu ya. Jadi wanita itu disebut doinah, Pak. Padahal doinah itu bukan orangnya sebenarnya. Asal makna yang sebenarnya adalah hewannya, jadi kuda yang ditungganginya itulah namanya doinah. Tapi Nabi kemudian menyebutnya doinah itu adalah wanitanya, ya. Jadi menamakan seseorang penunggang dengan nama yang lainnya, yaitu nama kudanya. Ini sama dengan akekah itu seperti itu. Akekah itu bukan hanya dikenakan, sedangkan menurut syariat Islam atau istilah fuqaha, akekah adalah menyembelih hewan, yakni kambing, onta atau sapi di hari ke-7 dari hari kelahiran bayi sebagai rasa syukur kepada Allah. Nah, ini kesepakatan ulama adalah seperti itu, Pak. Hari ke-7. Adapun hari nanti 14 dan seterusnya, nah ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi yang disepakati oleh seluruh ulama, yang namanya akekah itu adalah pada hari ke-7. Ya. Makanya ada orang yang ulama yang mengatakan kalau sudah lebih dari hari ke-7, misalnya 14, 21 dan seterusnya, nah itu udah bukan akekah lagi. Nah ini ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ya, ada juga ulama yang mengatakan tanggal 14, tanggal 21 atau hari ke-14, hari ke-21 masih bisa. Ya. Nah, tinggal masalahnya sekarang akekah itu hak orang tua apa hak anak? Kalau itu adalah hak anak, berarti kewajiban buat orang tua, maka kapan orang tua ini wajib menanggung kebutuhan anak? Nah itu ulama mengatakan orang tua wajib menanggung apa yang dibutuhkan yang harus dilakukan untuk anak selama anak itu belum dewasa. Jadi kalau belum dewasa berarti umur dewasa itu 15 tahun. Selama belum 15 tahun maka orang tua masih bisa mengakekahi anaknya. Nah ini apa di antaranya mazhab Syafi'i mengatakan seperti itu. Dan jamaahullah sekali lagi bahwa jadi tujuannya adalah karena Allah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan lihat bagaimana pandangan ulama masing-masing. Akidah akikah ini bukan hanya dikenal dalam syariat Islam. Jauh sebelumnya orang-orang Yahudi sudah mempraktekannya. Namun antara keduanya, antara Yahudi dengan Islam ini terdapat perbedaan. Ya, perbedaannya kalau orang Yahudi itu hanya mengakekahi anak laki-laki, tidak mengakekahi anak perempuan. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal yahuda taququ anil gulam wala taququ anil jariyah. Orang Yahudi itu mengakekahi anak laki-laki, tidak mengakekahi anak perempuannya. Demikian ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faququ anil gulam syataini wa anil jariyah syatan. Kata Rasulullah selanjutnya, akekahi oleh kamu anak laki-laki dengan menyembelih 2 ekor kambing,
dan akikahi anak perempuan dengan 1 ekor kambing. Jadi jelas ada perbedaan ya antara Yahudi dengan Islam. Kalau Islam nggak membedakan, Pak, apakah anak laki-laki, anak perempuan sama diakikahi, hanya beda dalam bilangannya. Tapi kalau orang Yahudi hanya mengakikahi anak laki-laki saja. Itu bedanya. Selanjutnya, akikah juga sudah menjadi tradisi bagi orang-orang Arab jahiliyah dulu. Ya, sudah menjadi tradisi di kalangan mereka orang jahiliyah. Apabila mereka dikaruniai anak, maka dibawalah anak itu ke hadapan Tuhannya, yaitu berhala. Ya, bahwa di Arab itu, Pak, ada 360 suku. Masing-masing suku itu punya Tuhan. Ya, makanya ketika tahun 8 Hijriah, dalam peristiwa terbukanya kota Mekah, itu namanya Ka'bah itu kan dikelilingi oleh patung ya. Di luarnya patung dulu, di dalamnya juga ada patung. Ya, nah 9 suku yang ada di sana. Jadi tiap-tiap suku itu punya Tuhan. Nah, dari sekian Tuhan-Tuhan itu, maka ada yang gede, namanya Hubal, Lata, dan satu lagi apa itu Uzza ya, itu yang nggak tahu, mungkin Tuhan yang Tuhan barangkali ya menurut mereka. Nah, dibawalah itu si bayi itu, Pak, ke hadapan Tuhan mereka, kemudian dicukur rambutnya. Sesudah dicukur rambutnya, kemudian mereka nyembelih kambing ya, lalu darahnya dibalurkan ke kepala si bayi, Pak. Begitu. Sebagian darahnya lagi dibalurkan ke tubuh patungnya. Apa tujuannya? Supaya ada ikatan antara keduanya, si bayi ini dengan Tuhan itu. Ikatan darah seolah-olah begitu, Pak, dengan dibalurkannya darah tersebut. Nah, setelah itu kemudian daging kambingnya dibagikan kepada fakir miskin yang ada di sana. Apa yang mereka lakukan itu, Allah, di satu sisi sejalan dengan prinsip dasar syariat Islam, yaitu membantu fakir miskin. Dagingnya dibagi-bagi, bagus nggak? Ya bagus, namanya sedekah kepada fakir miskin. Nah, jelas ini, Pak, yang perbuatan ini didukung oleh Islam, karena itu perbuatan mulia ya. Itu dari sini. Yang tentunya yang demikian itu perlu dilestarikan. Namun di sisi lain mengandung keyakinan dan praktek yang bertentangan dengan ajaran Islam. Apa praktek yang bertentangan dengan keyakinan? Yaitu membalurkan darah tadi. Juga keyakinan adanya ikatan batin antara si anak ini nantinya dengan nggak ada hubungannya ya. Kalau antara anak dengan ibu dengan bapak ada ikatan batin, antara murid dengan guru ada ikatan batin, iya. Nah, ini patung ya. Di keyakinan macam ini jelas keyakinan syirik. Maka keyakinan ini oleh Nabi SAW dirubah, Allah, diganti dengan keyakinan tauhid. Nah, sama halnya dengan begini, Allah ya. Jadi ada dua di situ, ada yang baik, ada positif, ada yang positif, ada yang negatifnya. Yang positifnya dipertahankan. Padahal itu adalah kebiasaan orang-orang yang bukan orang Islam, tradisi orang Yahudi, orang jahiliyah. Karena ini baik, ya Allah, tetap oleh Nabi dijalankan dalam Islam. Nah, yang enggak benernya yang dibuang oleh Nabi diganti dengan keyakinan yang baik, keyakinan yang benar.
Di Jawa Timur itu Pak, dulu budayanya bikin rumah itu mereka di depan, Pak. Di depan itu ruang tamu, nanti di tengahnya ada kamar kanan kiri, ya. Di belakangnya nanti ruangannya kayak ruang tamu lagi. Nah itu untuk apa namanya, untuk dapur. Apabila ada orang yang meninggal, ya, itu diundanglah si ini apa namanya, dukun, melakukan satu ritual, ya, dibacakan di sana itu mantra-mantra, dilakukannya di kamar, ya. Ritual ini perlu dilakukan, tujuannya, ya, agar apa namanya, nanti si mayit ini tidak membawa orang terdekat dengannya, misalnya yang mati suami. Maka kalau nggak dilakukan ritual tersebut, jemaah Allah, nanti istrinya akan dibawa. Demikian. Kalau istri yang meninggal, suaminya yang dibawa. Ya, nah ini keyakinan mereka, dibaca mantra-mantra, dibakarnya kemenyan, bapaknya jemaah Allah. Nah itu keyakinan mereka begitu. Nanti hari ketiga dilakukan acara tersebut pada di tengah-tengah antara dua kamar. Nah kalau itu tidak dilakukan pada hari ketiga ini, maka nanti yang dekat dengan si mayit, anaknya atau ibunya, bapaknya akan dibawa. Makanya diadakan ritual itu, nama Allah. Nah hari ketujuh nanti di ruang tamu, jemaah Allah. Kalau di ruang tamu tidak dilakukan, nanti adiknya, gitu, abangnya akan dibawa oleh mayit, jadi mati, gitu ya. Nah kemudian nanti pada hari ke-40-nya di halaman, jemaah Allah, ya, di halaman. Supaya apa dilakukan itu? Agar tetangganya nggak ada yang dibawa oleh mayit. Nah kemudian ya sedekah, ya, semua uangnya kasih, ya, disedekahin. Perbuatan sedekahnya ini adalah sesuai dengan prinsip dasar syariat Islam. Oleh sebab itu oleh wali songo dipertahankan, ya, dipertahankan sedekahnya dan doanya, gitu ya. Kemudian yang enggak benar, keyakinan bahwa mayit bisa membawa orang pada hari kesekian, ya. Demikian juga dengan mantra-mantra yang dibacanya, nah itu dirubah oleh wali songo dengan membaca kalimah-kalimah thayyibah atau ayat-ayatul karimah seperti yang kita lakukan biasa. Nah, jadi ini kan sama jemaah Allah dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di kita tetap ada orang 3 hari, 7 hari, ya. Bukan masalah 3 hari, 7 harinya, Pak, tapi sedekahnya dan doanya itulah yang paling penting. Dan untuk berdoa dan bersedekah nggak perlu sampai nunggu-nunggu, dicontohin dulu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita garis yang jelas bahwa syarat sahnya puasa salah satunya, Pak, harinya yang kita akan berpuasa itu nerima untuk dipuasai, ya. Jadi kalau pada hari itu boleh orang berpuasa, maka sah. Lalu ada berapa hari yang tidak boleh atau tidak menerima dipuasai? Ada 5, kata Nabi. Jangan puasa nih kamu di sini. Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan Hari Tasyrik. Itu pun Hari Tasyrik nggak boleh itu bagi orang, bukan bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, yang wajib membayar dam, kemudian mengganti damnya ini dengan berpuasa, maka dia boleh berpuasa di hari tasyrik.
Nah, tempo hari ini ada murid saya, ya, dia nggak mau mengatakan bahwasanya puasa di hari tasyrik itu boleh, ya, karena dia ngaji di tempat lain, si ustadznya itu mengatakan nggak ada tuh dasarnya, boleh katanya puasa di hari tasyrik, gitu ya, karena di zaman Nabi ini ada sahabat yang berpuasa di hari itu. Kata saya, benar, itu benar sekali, di zaman Nabi ada orang yang berpuasa di hari tasyrik. Tapi siapa mereka itu? Mereka itu yang berpuasa adalah membayar dam, nggak mampu dia bayar damnya itu dengan menyembelih kambing. Nah, kalau nggak bisa pakai kambing, dia bayar damnya pakai puasa. Syaratnya puasa 3 hari di musim haji, yakni ketika melaksanakan ibadah haji, 7 hari nanti di kampung halamannya, gitu ya. Jadi bukan semua hari tasyrik boleh, ya Allah. Nah, jadi kalau Nabi mengatakan 5 ini haram, gitu, nggak boleh, berarti selebihnya yang 5 boleh nggak? Ya boleh, ya Allah. Enggak, jangan kemudian Nabi pernah nggak puasa selama 1 tahun selain yang 5 hari itu? Ya nggak perlu, Nabi nggak boleh, ya Allah, puasa selama 1 tahun kurang 5 hari, yang nggak boleh. Kenapa kalau nggak boleh? Nabi itu uswatun hasanah, perbuatan Nabi harus dicontoh, diikuti. Lah kalau Nabi puasa 1 tahun, Pak, berarti harus diikuti oleh kita semua. Ya bubarlah umat, Allah, ya. Nabi nggak boleh haji lebih dari 1 kali, nggak boleh, jamaah Allah. Kenapa? Kalau Nabi haji setiap tahun, berarti wajib kita tiap tahun haji, Pak. Karena kita wajib mengikuti Nabi. Maka Nabi hanya melakukan yang bisa diikuti oleh seluruh umatnya. Tuh, demikian, ya. Lalu orang beritahu Nabi itu seumur hidup hajinya cuma 1 kali. Nah, ini umatnya lebih hebat dari Nabi, berkali-kali berhaji, jamaah Allah. Ya Nabi kok masa Nabi berkali-kali haji? Ya nggak boleh lah, jamaah Allah, ya. Nah, jadi untuk puasa nggak perlu dicontohin oleh Nabi, nggak perlu. Yang jelas Nabi sudah memberikan gambaran yang nggak boleh nih 5. Berarti selebihnya terserah kamu mau puasa mau enggak, gitu, jemaah Allah. Nah, ini juga adalah demikian, jemaah Allah, ya. Makanya orang di kalangan kita ada yang melakukan 3 hari, 7 hari, nggak jadi masalah, jemaah Allah. Tapi jangan meyakini bahwa itu sunnah, jangan itu, Allah. Apalagi sampai demi 3 hari 7 hari sampai utang-utang ke tetangga, ya. Ya kalau memang nggak sanggup, sudah keluarga aja tahdir, nggak perlu mengeluarkan ini itu dan sebagainya. Demikian ya, jamaah Allah. Beda di Jawa Timur, beda juga di Jawa Barat. Ketika saya Sadatul Kafi, gurunya saya Syarif Hidayatullah meninggal, Pak, beliau ini biasanya di Gunung Sembung itu, karena tempat juring pada itu kamu medhi, ya, angker itu kalau ada orang meninggal, hari ini meninggal, nanti hilang kemudian jasadnya. Nah, besok tinggal yang tersisa di situ baunya doang, baru ngomong, oh bau bangke. Begitulah setiap ada orang meninggal. Ketika saya Sadatul Kafi wafat, dia ini kan ulama, Pak, gurunya saya Syarif Hidayatullah, bukan saja enggak hilang jasadnya, tapi juga wangi. Nah, ini dijadikan media dakwah oleh Sunan Gunung Jati, jamaah Allah, ya. Lalu dikumpulkan masyarakat ini, ditanya mau enggak, katanya sampean nanti kalau meninggal nikaya beliau ini. Oh, yang mau kan yang Sunan, katanya mau. Semua, siapa yang nggak mau, Pak? Nah, kalau kalian mau seperti beliau, maka kalian juga harus melakukan apa yang biasa beliau lakukan. Apa yang beliau lakukannya? Nanti kumpul sini, ya, tak ajarin kalimatnya. Maka diajarin oleh beliau membaca kalimat thayyibah, gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dulu lagunya
begitu Pak, kalau tahlil itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, sekarang kan naik, Pak, kepalanya muter ya. Ya tapi ya nggak apa-apa Pak, kepala mau muter, mau goyang-goyang, mau apa, mau kepala dia, ya. Nah iya, saya tahlilnya goyang-goyang begini, biarin badan saya. Mau saya yang punya badan nggak apa-apa. Nah situ yang lihat kok kayak kiamat melihat orang. Ya. Nah, agama ini kan ad-dinu yusrun. Agama itu mudah, ya. Makanya katanya yassiru walatwala, jangan bikin yang sulit-sulit. Nah, ya. Juga kalimatnya begitu dulu sih Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya dalam acara-acara itu suka diiringi oleh musik gitu Pak. Ning nang ning deng gitu ya. Nah itu sebenarnya ngerti Pak, orang kalau ngerti budaya itu adalah kalimat thayyibah yang sudah biasa diucapkan oleh sesepuh-sesepuh kita dulu gitu. Nah itu hari pertama kalimat itu, kata beliau nanti besok nggak usah datang, besoknya lagi kesini lagi, jangan sampai lupa lah. Kalau besoknya nggak usah, besoknya lagi baru datang, berarti hari ketiga Pak. Lalu lengkap lagi 3 hari yang Allah. Begitulah terus tuh. Bagaimana berdakwah beliau ini memasukkan Islam kepada mereka. Demikian hebatnya. Nah, jadi terhasil di daerah Cirebon dan seterusnya. Ya. Nah, artinya berarti bahwa Islam itu Pak tidak anti budaya manapun. Ya. Enggak anti budaya, tradisi manapun silahkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dengan ajaran Islam. Mau budaya Barat, mau budaya Arab, mau budaya tanah air, sekalipun budaya tanah air, kalau memang itu bertentangan dengan ajaran agama, ya jangan dipertahankan sebagai Muslim, gitu ya, sebagai Muslim. Contoh, kalau orang mau pamannya bikin bangunan, membangun, harus mendem kepala kebo. Nah ini yang nggak benar, gitu jamaah Allah. Ya, kenapa? Kepala kebo kan bisa dimasak, Pak, malah dipendem. Ya, mendem di tengah rumah ada apa namanya? Ada kolak pisang, kemudian ikan perek, bawang ditusuk dengan cabai, dikasih duit berapa. Nah ini namanya buang-buang harta yang begini ya. Walaupun itu adalah budaya kita, hilangkan. Nah di daerah Jawa Barat, orang kalau mau nyembelih korban itu dimandiin, disisirin, dipakai baju, dicerminin gitu Pak, yang Allah ya. Nah ini bagaimana? Nah tanya dulu ini apa makna semuanya ini. Kalau maknanya itu sesuai dengan ajaran agama, nggak bertentangan, ya silakan. Tapi jangan menganggap itu sunnah. Ya, saya dulu jamaah Allah, termasuk kemarin saya melakukan apa namanya ya 7 bulan anak ya, bikin rujaknya diwadahin pakai apa namanya gelas aqua. Kenapa? Karena nggak ngerti filosofinya apa. Iya. Yang penting rujaknya, maknanya apa nggak ngerti. Padahal orang tua dulu itu ketika melakukan sesuatu Pak, nggak cuma melakukan, itu adalah doa lewat simbol-simbol. Makanya saya tanya Mbak, kata saya, kenapa sih bikin rujak ini buat bayi ini ditekor, kata orang Sunda Pak ya, pakai daun pisang. Kan ada yang praktis, nggak ribet-ribet lah begitu. Kenapa? Dan kenapa tusukan itu kan nggak pakai ini aja, lidi gitu kan? Itu harus pakai jarum, jarumnya juga jarum baru Pak, nggak boleh jarum lama-lama. Gitu ya. Ini budaya aslinya begitu Pak. Saya tanya begitu, apa kata dia? Ya nggak tahu, dari dulunya begitu katanya. Ya. Tapi yang bahkan mungkin ada maksudnya nih, harus pakai daun pisang, pakai apa namanya jarum, apa kata dia? Katanya begini nah,
Ini harapan kami kepada si jabang bayi agar nanti hidupnya dia bisa bergaul dengan orang bawah, bergaul dengan orang atas, dan semua lapisan masyarakat dia dibutuhkan. Semua orang butuh, seperti daun pisang. Rakyat jelata butuh daun pisang, presiden juga butuh daun pisang, semuanya dibutuhkan tuh. Nah, kami berharap si bayi itu nanti sudah besar begitu dibutuhin orang, bukan bikin susah orang. Satu. Lalu kata saya, tusukannya kenapa pakai jarum? Ya, katanya ini doa kami agar si jabang bayi itu nanti mempunyai jadi anak yang cerdas, yang tajam akalnya, pinter. Tapi nggak cukup orang itu cuma pinter kalau nggak bener. Sebab kalau orang pinter nggak bener, ngakalin orang, nyusahin orang. Nah, karena itu harus pakai jarum yang bersih, ya, supaya apa? Otaknya yang pinter itu bersih, nggak kotor, begitu. Makanya nggak boleh pakai jarum yang karatan, asal nusuk, tidak bisa, Pak. Nah, itu nasihat, maksudnya begitu. Ini kan doa, Pak. Ya, apa nggak cakep itu? Udah cakep sekali, ini maksudnya gitu. Lah sekarang diganti pakai gelas aqua, apa mananya, Pak? Ya. Nah, itulah. Jadi bukan cuma sekedar melakukan, ini doa dari orang tua, dari sesepuh buat si jabang bayi, begitu. Ya. Begitu rumah dipakai dikawin tebu, kalian di apa namanya padi, ya. Nah, itu banyak, ada maknanya, nggak cuma sekedar naruh-naruh zaman Allah. Makanya ketika ada seorang besar katanya, saya sih nggak mau 4 bulan 7 bulan karena nggak, Nabi juga nggak ada di zaman Nabi. Kata saya silahkan aja Ustaz, lagian nggak ada kiai yang menyuruh, ya, yang mensunahkan 4 bulan 7 bulan, nggak ada. Cuma Ustaz jangan melarang kalau belum pelajari. Coba pelajari dulu, tanya kepada orang tua kita. Nanti kalau ternyata buruk menurut Ustaz, silakan Ustaz mengatakan itu adalah nggak benar. Jangan menyalahkan dulu sebelum kita mengenal apa itu makna semuanya. Karena orang tua dulu itu sering mereka ini berdoa lewat simbol-simbol. Sehingga nama ini, kenapa dikasih nama ini, itu diberi nama ini, kenapa? Pasti ada sejarahnya. Nah, ini filosofinya apa yang harus kita pahami. Ya, dulu kalau orang apa namanya, orang pergi ke masjid, Pak, nggak pakai sarung, pakai celana, ke Belanda dan masuk masjid. Begitu yang Allah, yang Belanda masuk masjid. Karena orang kita nggak ada apa masuk masjid pakai celana, ya, maksudnya pakai celana panjang gitu, Pak. Kalau celananya sih pakai celana kolor, cuma pakai sarung, ya. Orang kita tuh dulu yang pakai celana itu dulu Belanda, Pak, ya. Makanya kalau orang ke masjid nggak pakai celana panjang, nggak pakai sarung, disebutnya Belanda masuk masjid. Kalau orang pergi ke masjid mau sholat nggak pakai peci, disebutnya Cina masuk masjid. Begitu. Karena orang Cina lah yang pakai gamis nggak pakai peci. Lihat film-film kungfu, Pak, ya. Nah, itu pakai gamis zaman Allah, tapi nggak pakai peci, ya. Nah, makanya kalau orang masuk masjid sholat nggak pakai peci, ya. Nah, itu dulu disebutnya Cina, karena Pak Cina masuk masjid. Dulu, Pak, sekarang kiainya sendiri nggak pakai peci, nggak pakai sarung. Itu budaya nih, terjadi pergantian nilai kemarin Allah. Padahal itu nggak bertentangan, Pak. Dalam Islam boleh sholat nggak pakai peci, cuma dulu jelek banget, Pak, ya. Itu begitu. Perempuan kalau pakai celana, udah jeleknya bukan main dulu zaman Allah. Lebih baik pakai rok di atas lutut dari pakai celana panjang. Padahal mana yang lebih menutup orang? Kan pakai celana panjang ya, Allah, ya. Nah, ini budaya, bedakan dengan hukum agama. Sekali lagi Islam tidak anti budaya manapun ya, Allah. Ya, termasuk ini namanya menara, kubah. Kubah itu bukan budaya Islam zaman Allah, ya. Bukan budaya Islam. Kubah itu budaya Eropa. Budayanya Romawi.
Menara, ya, bukan budaya Islam, nggak ada dalam Islam menara. Menara itu adalah manaroh, artinya tempat api. Dulu orang-orang Majusi itu naruh apinya itu di atas menara, ya. Jadi orang yang pada nyembah sekelilingnya itu banyak ke atas, gitu jemaah Allah. Nah, Islam melihat, nah cakep juga nih menara, akhirnya dipakai menaranya bukan buat api, buat naruh sombong. Sombong namanya, ya, sombong namanya Pak, ya. Jadi nggak ada budaya, sama dengan baju yang saya pakai, ya Haji Rohili lah, ini mana Bang Iman ini, ya pakai. Ini bukan budayanya orang kita, jemaah Allah. Ini budayanya Cina, makanya namanya juga koko. Mana ada Indonesia, bahasa Indonesia koko, Pak? Mungkin bahasa Cina, ini budaya, ya. Nah, jemaah Allah, orang-orang dulu kita kalau ke Mesir, kemana sono, itu pernah jemaah Allah, anak mahasiswa Indonesia mau masuk ke masjid nggak boleh. Kenapa? Dilarang masuk karena memakai baju batik. Kata mereka, nih menurut orang mereka Pak, batik itu pakaian wanita. Nggak ada laki-laki Arab pakai baju batik, itu nggak ada. Kalaupun ada berwarna itu bergaris doang. Yang batik itu adalah pakaian perempuan. Dan tiba-tiba ada laki-laki pakai baju batik mau masuk ke masjid. Apa kata Nabi? Man tasabbaha la'anallahu mutasabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Lah ini ada orang pakai baju batik, ya, masuk ke masjid, maka orang di masjid nanti terbawa-bawa laknatnya Allah. Karena itu nggak boleh masuk, Pak. Nanya si masjid, kenapa saya nggak boleh masuk? Ya, karena kamu adalah orang yang dilaknat oleh Allah karena menyerupai perempuan. Ya, laki-laki nggak boleh pakai baju batik. Oh begitu rupanya, nggak paham nih orang kita, Pak. Apa kata mahasiswa? Nanti kalau kamu pergi ke Indonesia, kami akan usir kalian dari masjid. Loh kenapa? Karena kata si mahasiswa ini, ya kami juga orang Indonesia nggak mau karena kutukan kalian, kutukan Allah, karena kamu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Loh kenapa kami dilaknat? Ya, karena kamu memakai pakaian perempuan. Menurut kami di Indonesia nggak ada laki-laki yang pakai long dress. Nah gitu, nah long dress itu pakaiannya perempuan. Nah kamu berarti laki-laki ini termasuk orang-orang dilaknat oleh Allah menurut pandangan orang Indonesia, Pak. Loh tapi ini katanya bukan menyerupai perempuan. Lah bukan menyerupai perempuan itu menurut kalian. Menurut kami orang Indonesia, di Indonesia nggak ada laki-laki pakai long dress, gitu ya. Jadi baju batik itu bagi kami, baju batik itu bukan pakaian perempuan. Ini pakaian bangsa Indonesia, laki-laki maupun perempuan sama bagi kami pakai baju batik, bukan karena menyerupai. Oh jadi begitu katanya. Di kami juga sama, baju begini itu bukan untuk perempuan, laki-laki juga sama. Nah kalau seperti apa bedanya? Ya udah kalau itu boleh kalau kamu masuk masjid tuh, jadi boleh menjamari Allah. Nih kita harus paham Pak budaya. Kita ini orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang ada di Indonesia, ya. Silakan budaya Amerika kayak budaya Timur Tengah, silakan, tapi cocok enggak di Indonesia? Kita punya budaya sendiri, jamaah Allah. Lah begitu juga kita ke negara orang, jangan bawa-bawa budaya kita aja, ikuti budaya setempat. Jamaah Allah, saya baca di media cetak, Pak, di salah satu daerah di Korea kalau nggak salah, itu kalau kita diundang makan, habis diundang makan, selesai makan, tahap siapa yang kenceng kan, oh itu tuh orang-orang, Pak, itu tuan rumah senangnya luar biasa, Pak, menunjukkan berarti makanan ini enak gitu, Pak. Kata saya giling-giling, ada aja ini budaya. Jadi kalau udah makan aku gitu, Pak, pada tak. Yang lucu lagi ada lagi, ya, kalau sudah makan, ya, itu kentut
tuh pada kantuk tuh yang ngasih makannya gua seneng banget. Berarti yang tadinya masuk angin pada sembuh deh teman-teman. Coba Pak bawa di kampung kita ya, habis makan rame-rame kentut kenceng apa kata tuan rumah ya, beda zaman rumah beda. Hanya saya ajarin jamaah haji kalau ngebimbing, kalau bapak ibu-ibu terutama yang muda-muda kalau masuk nanti ke hotel ya, kata saya jangan pakai senyum, pakai nunduk dikit begitu lalu sambil senyum, jangan. Perempuan masuk kayak gedebong aja, kata saya gitu. Jangan pakai senyum-senyum sama Haris, sama siapa? Loh, kan kita diajarin akhlak, kata yang Pak Ustaz. Akhlak menurut kita, menurut mereka diartikan berbeda. Kalau kita senyum-senyum kepada laki-laki, itu diartikan beda oleh mereka. Bukan masalah sopan santun, gitu. Pengen selamat enggak? Itulah yang sering terjadi. Kenapa banyak jamaah perempuan yang didatangi Haris ke kamar-kamarnya ya, karena kita nggak ngerti. Sebagian budaya di Mesir, jangan coba-coba ada orang tiduran dilangkain, Pak, wah saya jotosin, bisa berantem, itu karena budaya. Menurut mereka Pak, orang kalau tiduran dilangkain sial hidupnya, tuh begitu. Kita harus ngerti yang semacam ini, gitu ya. Nah, jadi demikian ya Allah, maka Islam tidak anti budaya manapun sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Oh, ini budaya Barat, ulang tahun Barat dalam Islam, ya bertentangan enggak bertentangan, lakukan, silakan. Lakukan itu bukan berarti harus dilakukan, tidak. Mau melakukan boleh, tidak juga boleh. Nah, maka Imam Abu Hanifah mengatakan, nih akekah itu tradisi orang jahiliyah dan tradisinya orang Yahudi. Maka kata Imam Abu Hanifah, akekah itu hukumnya mubah, dilakukan boleh, nggak dilakukan juga nggak ada masalah. Jadi nggak berpahala. Makanya orang kalau madhabnya madhab Abu Hanifah nggak pada diakekain panahnya, gitu ya. Nah, nanti yang lainnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Allah bimbing hati kita ke jalan yang diridhoi dan dicintainya. Allah limpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sehingga dapat istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan menjalankan juga Allah karuniakan kepada kita rezeki yang banyak yang